Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Hikmawati, NPM 18110100179. Saya dari kelas J semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Ibu Eka Suci. Yang pertama, konsep pendidik dan peserta didik perspektif Islam. Seorang pendidik dalam pendidikan Islam yaitu seseorang yang berperan untuk membimbing, membina, atau menumbuhkan minat, bakat, kemampuan, akhlak, ataupun kecerdasannya untuk menjadi contoh atau panutan yang baik bagi peserta didik. Yang selanjutnya, peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah seorang individu yang sedang tumbuh ataupun berkembang baik dari segi fisik, psikologi, sosial, ataupun religiusnya untuk mempersiapkan diri guna kehidupan di dunia ataupun di akhirat nanti. Yang selanjutnya, kewajiban pendidik perspektif pendidikan Islam. Kewajiban pendidik perspektif pendidikan Islam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 164 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul atau Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah ataupun sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan. Surat yang selanjutnya yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dari ketiga landasan hukum Al-Quran ini dapat ditarik kesimpulan tugas dari para guru. Yang pertama, yatslu alaihim ayatik. Maksudnya adalah seorang guru dituntut agar dapat menyikapi fenomena kebesaran Allah pada saat ini dengan materi yang diajarkan. Maksudnya adalah seorang guru harus dapat memahami materi yang disampaikan kepada muridnya agar muridnya dapat memahami serta memberikan sikap yang positif bagi pelajaran yang sudah disampaikan. Yang kedua, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maksudnya adalah mengajarkan kepada para peserta didik pesan-pesan normatif yang terkandung dalam kitab suci. Sudah semestinya guru untuk mematuhi ataupun memberikan hikmah-hikmah ataupun pesan-pesan moral yang sudah terkandung dalam Al-Quran agar dapat menjadi landasan untuk menjalani kehidupan. Yang ketiga, wa yuzakkihim. Maksudnya adalah pendidik tidak hanya berkewajiban menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi harus membangun moral ataupun akhlak yang baik dan menjauhkan dari akhlak tercela. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat situasi yang tidak kondusif di dalam kelas? Guru sebagai pendidik harus dapat mengontrol serta menciptakan pembelajaran agar menjadi nyaman dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus mempunyai kompetensi yang harus dimilikinya, salah satunya kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Gunanya untuk
guru agar dapat menghadapi berbagai persoalan atau permasalahan saat berada di dalam kelas. Misalnya guru dapat membuat kuis ataupun game agar menciptakan peserta didik yang berpikir kritis dan akan terjadi situasi yang kondusif kembali. Yang selanjutnya, bagaimana jika terdapat peserta didik yang sulit memahami materi? Di sini guru akan menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan kompetensi pedagogi guru, agar guru dapat memahami karakteristik siswa dan agar mendapatkan solusi tentang permasalahan yang terjadi. Contohnya, guru dapat menekankan evaluasi pembelajaran pada setiap akhir pelajaran yang sudah diberikan, gunanya agar pendidik dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah diberikan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.